Muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Pujian dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Maulana Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat berikut ini: Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat beserta salam sama-sama kita hadiahkan untuk kekasih Allah dan kekasih kita bersama, qudwatuna wa uswatuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, tema yang dimintakan saya menyampaikan pada siang hari ini atau waktu duha ini adalah tema yang berat tentang New World Order, atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia tatanan dunia baru. Di mana letak beratnya? Karena yang berani membicarakan ini di publik, siapapun yang berani menyampaikan ini kepada publik, apalagi dia adalah public figure atau dia menggunakan media yang cukup dikenal, biasanya jika itu berbentuk media, medianya akan berakhir dengan dibungkam. Jika dia sosok, maka sosok itu akan diberi gelar radikal, teroris, sampai kepada fitnah ISIS, atau bisa saja dilenyapkan, ditembak, dibunuh dan sebagainya. Sebab apa? Membicarakan the New World Order maknanya sedang membicarakan tentang konspirasi global di balik semua kejahatan yang ada di muka bumi ini. Siapa? Di mana? Bagaimana? Aktor yang bergerak dan bermain dalam the New World Order ini siapa? NWO, kita singkat dengan NWO. Jangan bilang ini tidak ada. New World Order adalah persatuan atau persekutuan, perkumpulan, persekongkolan para elit bangsawan dunia untuk menguasai pemerintahan di seluruh dunia. Tujuan mereka adalah membentuk pemerintahan di muka bumi ini sesuai dengan selera mereka dan keinginan mereka, apapun caranya. The New World Order ini digerakkan oleh dua organisasi rahasia yang sangat lama berdirinya dan sangat kuat keberadaannya. Illuminati dan Freemasonry. Dua-duanya ini penggenggam dunia. Saat ini kita harus mengakui bahwa tidak seorang pun penguasa yang ada di negara manapun, termasuk Indonesia, bahkan seluruh jazirah Arab, Arab Saudi dan sebagainya, melainkan siapa yang bakal naik, mereka yang atur dari awal. Siapa yang tidak pantas lagi dipertahankan sebagai pimpinan negara itu pasti diturunkan. Apapun caranya pasti berhasil. Jadi kalimatnya selalu dengan kalimat pasti. Apa yang mereka buat, apa yang mereka rencanakan, pasti jalan. Ya, kalau kita orang beriman mesti pakai kalimat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang melawan mereka,
siapapun yang menghadapi dan menghadang mereka mesti hancur dan tumbang. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi ini selain Islam yang mampu melawan, menghadang, dan bahkan memerangi the New World Order ini kecuali hanyalah Islam. Makanya Islam dianggap satu-satunya ancaman yang paling serius. Yang lain lewat. Kaum muslimin, silakan Bapak bercerita. Ibu sebutkan sejarah mana saja ada kekacauan di bumi ini, maka pastikan bahwa Illuminati, Freemasonry atau the New World Order punya kerjaan di belakang itu. Mereka yang mengobok-obok dan mengendalikan ekonomi dunia. Mereka yang merubah peta politik di negara manapun sesuka hati mereka. Mereka yang menciptakan perang. Mereka yang menciptakan virus, penyakit-penyakit berbahaya. Mereka yang menciptakan kekacauan dan bentuk apa saja, termasuk pengeboman WTC di Amerika Serikat sendiri. Mereka yang punya kerja. Tumbangnya pemerintahan Mursi di Mesir lalu digantikan oleh Sisi. Mereka yang punya kerja. Hampir terbunuhnya Erdogan waktu revolusi kemarin ini. Mereka yang punya kerja. Dan bergantinya kekuasaan Raja Salman digantikan oleh Muhammad bin Salman hari ini di Arab Saudi, di mana Muhammad bin Salman melakukan manuver-manuver politik yang bertolak belakang 180 derajat dibandingkan yang dilakukan oleh ayahandanya Raja Salman. Ini yang punya kerja juga kelompok yang ada di balik the New World Order. Sehingga Muhammad bin Salman sekarang kiblatnya adalah Israel. Muhammad bin Salman kembali menyusu di ketiaknya Amerika. Muhammad bin Salman melakukan apapun yang merugikan Islam hari ini tidak lepas daripada kerjaan the New World Order. Saudara-saudaraku, saat saya berbicara ini, saya ingin sampaikan secara global. Nanti silakan cerdas, silakan berfikirlah dengan cerdas. Indonesia gimana? Apalagi Indonesia, negeri terbesar muslimnya tapi paling rapuh bentengnya. Jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998 adalah kerjaan daripada the New World Order ini. Ketika mereka melihat Soeharto tidak layak lagi dipertahankan, karena Soeharto sudah mulai menunjukkan pro kepada Islam. Ketika Soeharto mulai menampakkan kesadaran atas ancaman yang sedang mengancam Indonesia, atas bahaya apa yang sedang dilihat oleh Presiden Soeharto, maka dibuatlah kegaduhan, dibuatlah kekacauan yang luar biasa, dibuatlah kegoncangan ekonomi global sampai berpengaruh kepada Indonesia, sehingga terjadilah bla 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 bla. Dan kita menyaksikan Presiden Soeharto saat dia mulai menunjukkan taubat nasuha di jalan Allah bersama umat Islam, beliau ditumbangkan. Maaf, kira-kira Prabowo dengan Sandiaga Salahuddin Uno besok menurut ibu bapak akan melenggang kangkung untuk bisa memenangkan 2019? Walaupun kita semua, hati kita dan perjuangan kita mungkin kita akan curahkan sesuai dengan instruksi daripada hasil ijtima ulama 1 dan 2, akan tetapi lawan kita adalah the New World Order. Dunia yang akan bergerak untuk menghadang kita. Tetapi ingat, Allah bersama kita. Saudara-saudaraku, sedang dirancang beberapa perkara yang sangat tidak baik untuk kita ke depan oleh the New World Order di Indonesia ini. Apalagi mereka melihat kebangkitan Islam di Indonesia serius. Apalagi para ulama-ulama pejuang yang istiqomah bersatu. Apalagi mereka melihat umat makin cerdas, makin ngeh dengan keadaan dan perkembangan, maka mereka makin khawatir, karena memang masa depan dunia menurut sebagian besar para ulama-ulama Timur Tengah sana bergantung nanti kepada Indonesia. Saudara-saudari, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saat kita berbicara tentang the New World Order, maka kita sedang berbicara tentang kejahatan internasional. Di balik semua kejahatan itu adalah Yahudi yang punya kerja. Ini yang buat judul macam ini, mungkin mereka tidak tahu
apa yang akan terjadi dengan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali setelah menyampaikan ini. Tetapi Zulkifli Muhammad Ali bukan milik siapa-siapa. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama-ulama sebelumnya memang telah menyampaikan kebenaran sekalipun itu pahit. Semoga Allah lindungi hamba Allah yang berbicara. Semoga Allah lindungi kita semua dari segala makar konspirasi jahat yang ditujukan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami cintai, kita sekarang fase keempat. Sudah ada dengarkan ceramah kami tentang 5 fase kan? Fase pertama fase kenabian, Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad. Fase kedua adalah fase Khulafaur Rasyidin, umat Islam dipimpin oleh para khalifah, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Fase ketiga, ini yang paling panjang, 1227 tahun, yaitu fase kekhalifahan dengan konsep kerajaan. Dan ini telah berakhir pada tanggal 3 Maret 1924 dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Dan keruntuhan Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki ini pun salah satu kerjaannya the New World Order. Apakah menurut ibu bapak semua mereka akan biarkan Khilafah Islamiyah akan kembali tegak? Tidak. Kalau ada di Indonesia atau di belahan bumi manapun di dunia ini yang mencak-mencak dan marah-marah ketika ide Khilafah Islamiyah dibunyikan dan digaungkan kembali, maka yakinlah salah satu di antara 2 kemungkinan orang tersebut. Pertama, orang ini memang jahil tentang Islam. Yang kedua, orang ini memang termasuk timnya the New World Order. Dan umumnya mereka adalah orang-orang liberal, orang-orang pluralis, orang-orang munafik. Mereka-mereka yang benci dengan Khilafah Islamiyah. Lalu Khilafah Islamiyah seolah-olah identik dengan dakwahnya HTI. Ini bukan, nggak ada urusan. Khilafah Islamiyah itu bahasa Allah, bahasa Al-Quran. Lihatlah surat An-Nur ayat 55. Ada spidol kita di sana. Perhatikan ke papan tulis kita. Star, dimaksud star di sini adalah umat Islam bermula dihitung dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Bukan berarti agama Islam mulainya dari sini. Tidak. Agama Islam itu mulai sejak Nabi Adam Allah turunkan ke bumi. Tapi kita memulai kalimat star ini adalah saat Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maka Nabi memulai fase 5 fase yang kami ceritakan tadi. Ini Nabi Muhammad yang memimpin selama 23 tahun. Kemudian Nabi Muhammad meninggal dunia, diteruskan oleh fase kedua. Fase kedua Khulafaur Rasyidin, fase khilafah. Ini berlangsung selama 30 tahun. Fase ini juga selesai, langsung nyambung pada fase ketiga. Fase ketiga ini yang paling panjang sampai runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Fase ketiga yaitu khilafah dengan sistem kerajaan. Fase ketiga telah selesai, masuk fase keempat. Maaf, fase keempat saya buat besar begini ya. Sebab kita sedang ada di sini saat ini. Nah, proses jatuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki ini kerjaannya the New World Order. Mereka memulai dari ekonomi. Mereka rekayasa ekonomi dunia. Mereka ciptakan uang palsu sehingga uang itu akhirnya dipakai oleh seluruh dunia. Tahu nggak uang kertas yang di tangan ibu bapak semua sekarang ini? Ini uang palsu. Tolong pinjamkan saya satu. Pinjamkan satu. Yang mahal.
Mana yang dulu? Ikhlas ya. Ini saya robek 2. Seret. Jangan cemas. Saya robek lagi. Pret. Masih ada nilainya enggak? Tidak ada. Atau saya bakar. Terbakar segini. Masih ada nilai tidak? Tidak ada. Kita telah ditipu oleh Zionis Internasional dengan organisasi terkuat mereka, yaitu Illuminati dan Freemasonry. Mereka ciptakan uang palsu dalam rangka menguasai ekonomi dunia. Ini uang palsu. Yang sebenarnya uang dalam sejarah, dalam Al-Quran, dalam sunnah adalah terbuat daripada emas dan perak. Emas dibuat kepingan menjadi dinar, perak dibuat kepingan menjadi dirham. Disebut dengan dinar dan dirham. Satu keping dinar hari ini harganya 2.550. Nah itu mau dipatahkan, dibengkokkan, mau dibakar, tetap nggak sama nilainya. Sama nilainya. Itulah yang sebenar-benarnya. Tapi mereka tipu kita dengan uang-uang begini. Dan Nabi SAW bersabda, nanti di akhir zaman, aman, insyaAllah. Nanti di akhir zaman, Rasul bersabda, uang kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Allahu Akbar. Uang kertas kalian pada masa itu, kata Rasulullah. Masya Allah, Nabi menyebutkan uang kertas kalian pada masa itu. Kertas itu cuma adanya sekarang. Nabi mengatakan uang kertas itu adanya cuma sekarang. Nabi mengatakan uang kertas kalian pada masa itu akan berserakan di pinggir-pinggir jalan seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian menjadi benda-benda tidak berharga, kertas-kertas yang tidak berharga. Jadi tak lama lagi insya Allah, masih di masa-masa uang kertas ini dipakai dan berlaku, uang ini akan berganti kepada dinar dan dirham. Lihat saja, tak lama lagi insya Allah Ta'ala. Sekarang kan ada program Bitcoin. Ya, ada program Bitcoin atau e-money, electronic money, di mana-mana hanya main angka-angka, selesai transaksi, gesek selesai transaksi. Ya, ke depan programnya uang kertas ini udah nggak ada. Tapi Nabi mengatakan 1400 tahun lebih yang lalu bahwa nanti akhir daripada uang palsu ini ketika masa uang kertas masih berjalan, berakhirlah uang kertas itu. Dari situ mulai kehancuran the New World Order. Kita akan kembali menggunakan harta yang sebenarnya. Maka orang terkaya nomor 2 dunia, Bill Gates, beberapa bulan yang lalu memastikan bahwa 2018 ini akan terjadi krisis moneter global yang mengerikan. Tidak ada negara yang tidak akan merasakan imbasnya. Kekacauan akan terjadi merata nanti di mana-mana. Ini tinggal 4 bulan lagi kan? Tinggal 4 bulan lagi. September, Oktober, November, Desember. 3,5 bulan lagi. Maka kita lihat ke depan. Apa yang akan terjadi? Sekarang ini sedang beradu mata uang di mana-mana. Adapun Indonesia yang memang tidak punya daya tahan apa-apa tentang perekonomian bangsa, terus anjlok dan ambruk. Ibarat Allah yang kami muliakan, Nabi memastikan nanti kalian semua akan meninggalkan uang-uang kertas. Inilah rahasia besar kenapa Amerika hari ini gila-gilaan mengumpulkan emas dengan apapun cara. Cina hari ini gila-gilaan mengumpulkan emas, menimbun-nimbun emas dengan apapun cara. Karena mereka tahu tak lama lagi ekonomi dunia akan meninggalkan uang ciptaan mereka. USD, Euro, Yuan, Lira, dolar Singapura, dolar Australia, apalagi rupiah, dan lain-lainnya, seluruhnya akan berakhir. Kita kembali menggunakan emas. Oke. Ini di fase keempat. Fase ini pasti berakhir. Fase ini pasti berakhir. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, masuklah fase kelima.
Fase ini, Masya Allah, bukan hanya saja Nabi yang menyampaikan, tetapi Allah juga mengumumkan dalam Al-Quran. Al-Quran surat 24, itu surat An-Nur ayat 55, bahwa kalian nanti akan kembali menegakkan khilafah Islamiyah, dunia akan kembali jatuh dalam pemimpinan kalian. Ini Allah yang mengumumkan dalam Al-Quran, dan Allah maha menepati janji. Kalau ada yang kepanasan, kalau ada yang jenggotnya seperti mau kebakaran karena bicara-bicara khilafah Islamiyah, maka ketahuilah, jangan-jangan Ustaz Zul ini HTI. Coba lihat dalam catatan sejak HTI berdiri sampai HTI masuk Indonesia, ya, ada nggak nama Zulkifli Muhammad Ali di situ? Sebagaimana Ustaz Abdul Somad dituduh juga sebagai HTI. Kaum muslimin yang kami muliakan, bicara khilafah Islamiyah itu bicara konsep Al-Quran, bicara hadis yang sahih bahwa ini pasti akan terjadi. Tapi kami sampaikan kepada yang a priori, kepada yang takut, gamang dan benci, atau mendapatkan isu yang salah tentang khilafah Islamiyah, demi Allah, dengar baik-baik ya tuan-tuan yang mulia, simak baik-baik wahai puan-puan yang terhormat, wahai ibu bapak yang kami muliakan, dengar baik-baik. Khilafah Islamiyah fase kelima, kata Rasulullah, ketika dia nanti terwujud, maka khilafah Islamiyah ini akan menghentikan semua peperangan di muka bumi. Dunia ini aman seaman-amannya. Semua bencana alam yang besar, Rasulullah sebutkan, akan berhenti secara total. Peperangan tidak akan ada lagi, pertumpahan darah tidak pernah akan ada, perampokan, pencurian, penipuan dan sebagainya tidak ada. Bahkan yang hebat, pada fase kelima ini, ketika khilafah Islamiyah berdiri, Rasulullah menyebutkan saat itu seluruh manusia di bumi makmur dan kaya raya. Tidak akan ketemu orang miskin, Pak. Kalau sekarang kama di maduan mato rabasek sih nampak, dan sipi-sipi sih nampak rabasek. Kalau sekarang ini mau ngadep kemana nih mata, ketemu sama orang miskin, Pak. Tapi di fase kelima, khilafah Islamiyah berdiri, nggak ketemu satu pun orang miskin di bumi. Di bumi. Apa sistem di bumi ini yang bisa menjadikan kemiskinan hilang sehilang-hilangnya? Tidak ada. Tapi Allah dan Rasulnya mengumumkan, hanya khilafah Islamiyah lah yang bisa menghentikan semua kemiskinan di muka bumi. Bahkan hewan-hewan buas di dalam hutan sekalipun, sabda Rasulullah, berkah daripada fase kelima, dunia dipimpin oleh khilafah Islamiyah, seluruh hewan buas dan binatang-binatang berbisa di bumi ini Allah jinakkan, sehingga anak-anak kecil, bayi-bayi kecil bergelut dan bermain dengan ular-ular gurun Sahara, ular-ular hitam yang paling buas, yang paling berbisa, dan mereka tidak ngapa-ngapain, cuma dikenyot-kenyot aja itu anak. Serigala berjumpa dengan domba yang tercecer dari rombongannya, malah gerombolan serigala ini menggiring domba tersebut agar bergabung kembali kepada rombongan. Setelah gabung, mereka pergi lagi. Kalian akan menyaksikan anak-anak kecil kan bergelut-gelut dan bermain-main dengan singa dan harimau, kata Rasulullah, dan mereka tidak akan melukai sedikit pun. Fase kelima. Ibu kami ada yang bawakan sarung, boleh dipinjamkan sarungnya. Pinjamkan sama ibu kita yang kakinya terbuka, itu aurat. Sana, bukan ke saya. Iya, bagusnya pakai kaos kaki tadi ya. Jadi duduk di depan, kakinya terbuka sampai ke betis, itu rusak pandangan mata saya. Itu aurat ya, aurat itu artinya dosa. Baik, kita lanjut. Fase kelima, kaya raya. Saya nama muda, Pak Budi. Saking kayanya nanti di fase ini, kata Rasulullah, saking kayanya nanti, tetangga sudah susah mencari siapa yang mau menerima, bukan zakat, hadiah. Zakat udah nggak ada lagi. Oh, kaya semua kok.
Nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyamtar. Kok berat sekali. Ini emas. Emas. Rasul bersabda, salah seorang di antara kalian nanti di masa-masa khilafah Islamiyah berdiri akan membawa emas dengan dua telapak tangannya menjulang seperti ini. Bukan, ini baru tas ya. Nanti emas padat luar dalam. Bukan kuningan, emas palsu, bukan. Saya datang, Pak Budi, ini hadiah dari saya. Emas Pak, terang terima Pak ya. Enggak. Apa kata Rasulullah? Tetangga itu nanti berkata, Masya Allah, engkau adalah sahabat yang baik, tetangga yang mulia, pemurah dan dermawan. Sayang sekali, di dapur saya ada sekian karung itu emas, mau diapakan saya juga bingung. Demi Allah, ini hadisnya sahih. Saking makmurnya orang pada fase kelima ini, maka apakah ini pantas untuk ditakuti? Wahai para pembenci khilafah Islamiyah, tidak ada lagi pajak di muka bumi. Rumah-rumah sakit gratis, biaya sekolah gratis, semuanya disubsidi, hidup dalam keadaan aman. Masya Allah. Bahkan Jazirah Arabiah pun pada masa itu kata Rasulullah, sungai-sungainya mengalirkan air dan gurun Saharanya mulai tumbuh rumput-rumput dan menghijau. Ini fase kelima. Dan fase ini menurut urut-urutan cerita Rasulullah di akhir zaman dekat lagi akan terjadinya. Apakah ini pantas ditakuti? Yang takut dengan fase kelima ini hanyalah the New World Order. Cuma mereka yang takut. Mereka ingin mencoba menutupi matahari yang akan terbit. Mustahil. Ayo sama-sama. Mustahil. Lagi. Mustahil. Matahari tetap akan terbit. Yang tidak suka matahari terbit hanyalah vampir dan Dracula. Jadi kalau ada orang benci dengan khilafah Islamiyah wujud, maka itu adalah vampir dan Dracula. Versi zaman now. Saudaraku, jadi fase kelima adalah fase khilafah Islamiyah, fase yang luar biasa. Nabi mengatakan ini adalah masa aman hidup di muka bumi, tidak ada peperangan. Sementara akhir fase keempat, saat orang-orang kafir yang menguasai dunia. Ini ya, fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima Islam yang memimpin dunia. Indahnya dunia luar biasa, terkendali Pak. Tapi ketika orang kafir yang memimpin dunia, keadaan dunia diisi oleh kekerasan, kezaliman. Para penguasanya diktator, Islam diperangi kaum muslimin, betul-betul dijadikan pecundang, diinjak di mana-mana, bahkan dibantai di beberapa negara. Ini yang terjadi pada fase keempat. Para ulama di sini mengalami penzaliman dan kriminalisasi yang luar biasa. Dakwah dan para dai juga mengalami tantangan yang sangat hebat, dan umat Islam diuji oleh Allah dengan ujian yang dahsyat. Siapapun yang lulus dalam ujian ini, mereka menjadi manusia-manusia terbaik di akhir zaman. Dan Rasul menyebutkan yang beramal pada masa ini, istiqomah dengan amalannya, beramal dalam bentuk perjuangan untuk agama Allah, salat 5 waktu berjamaah di masjid, menjalankan syariah Allah secara infiradi, menutup aurat baik-baik, menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah pesantren-pesantren Islam, di lembaga-lembaga tahfiz Al-Quran, menjaga betul pergaulan, tidak mau makan riba, anti terhadap yang namanya zina, termasuk zina melalui dunia maya. Mereka tidak mau terperangkap dengan permainan-permainan, dengan acara-acara yang dibuat oleh the New World Order, dan mereka kembali menjadi muslim kafah. Rasulullah bersabda, orang yang seperti itu nanti nilai pahala mereka pada masa itu setara dengan 50 nilai pahala kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Kaget para sahabat. Kaget para sahabat. Sahabat berkata, "Khamsina rajulan minna am minhum ya Rasulullah." Ya Rasul, 50 kami nilai pahala mereka saat itu atau 50 mereka? Kata Rasulullah, "Bal minkum." 50 kalian, kata Rasulullah.
Masya Allah, orang yang mampu istiqamah di sini Pak, Muslim, mukmin, istiqamah, Allah jadikan pahala yang dia terima 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Allahu Akbar. Mau? Maka istiqomahlah. Istiqomahlah. Lawan kita tidak tanggung-tanggung. Ingat baik-baik, kita berhadapan dengan the New World Order yang di belakangnya mesin penggeraknya adalah Illuminati dan Freemasonry. Kalau mau tahu buka Google, apa itu Illuminati? Apa itu Freemasonry? Apa bahayanya di seluruh dunia? Ada nggak mereka di Indonesia? Ya. Kalau ada bertanya di Indonesia, adonyo ndak? Sianan tagak kini dah teh tuh, itu pajak-pajak tu, ini mereka ni yang nyetel ni. Siapapun tidak akan bisa melenggang kangkung menjadi seorang penguasa di suatu negeri, suatu daerah, melainkan dia adalah boneka ciptaan. Kalau besok ini dari hasil ijtima ulama 1 dan ijtima ulama 2 direkomendasikan agar umat Islam memilih fulan bin fulan dan wakilnya fulan bin fulan, lalu ternyata menang, percayalah, pegang kata-kata saya, pihak the New World Order akan membawa kekacauan di Indonesia ini. Dan saat itu kerjaan kita berat, tapi itu kerjaan yang sebenarnya. Takbir. Kenapa saya kayak gini? Tolong tanya, kenapa kayak gini Ustaz? Biasanya kan gini aja kan? Ini kok harus gini? Itu menandakan saat itu umat sedang diberi anugerah termulia oleh Allah, bahwa komando para ulama sudah jelas nanti jihad fi sabilillah. Dan saat jihad dikumandangkan, presiden kita sudah presiden yang sehati dengan umat ini. Pemerintah kita pemerintah yang sudah sehati dengan umat ini. Saat itu coba kalau kita posisi luar Pak, ulama teriakan jihad, Bughat. Tahu Bughat? Bughat itu adalah kaum pemberontak yang ingin menggulingkan kekuasaan penguasa yang berkuasa sah. Ini bahaya. Tapi kalau pemerintah yang naik ke depan, itu adalah rakyat yang pilih, rekomendasi para ulama, terjadi keributan karena chaos yang sengaja diciptakan oleh the New World Order. Saat itu pemerintah mengumumkan, ulama yang menginstruksikan, ulama yang menyampaikan fatwa, pemerintah yang mengatakan pertahankan NKRI, berjuang dan berjihad, seperti Panglima Sudirman mengumumkan jihad. Saat itu baru yes. Saat itu Indonesia akan menampung janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang jangan coba-coba. Kalau ada hari ini yang mengatakan jihad, kita tangkap rame-rame, kita serahkan ke polisi. Setuju? Kalau ada hari ini yang mengatakan yuk revolusi, tangkap, makan dia yang revolusi dalam penjara. Kalau ada yang mengajak kita, mancing-mancing kita, mari kami ajarkan senjata, mari kami ajarkan cara menguasai ini, cara militer segala macamnya, tangkap, serahkan pada polisi. Ini adalah penjahat yang menyelusup, walaupun jenggotnya sampai ke lutut. Hari ini tidak boleh ada kekacauan. Tidak boleh seorang pun di antara kita bersumbu pendek. Hari ini jangan sampai ada yang terprovokasi, karena memang itu yang diinginkan oleh kaum Illuminati dan Freemasonry yang ada di Indonesia ini. Seperti kata mantan, waktu itu beliau masih Panglima ya, Panglima Gatot Nurmantio. Apa kata beliau? Tolonglah wahai rakyat Indonesia, jaga kondisivitas negara ini. Jangan ada chaos dan kekacauan bentuk apapun. Jika memang tidak senang dengan pemerintahan yang ada, tunggulah masanya selesai. Kita bertarung secara konstitusional. Laksanakan semuanya dengan cara yang damai, yang adil, beradab. Menangkan jika ingin memenangkannya, tetapi jangan di tengah jalan sekarang. Itu yang diinginkan oleh pihak the New World Order. Karena Presiden Cina pun sudah mengeluarkan pernyataan,
sempat terjadi kekacauan seperti tahun 98 di Indonesia kembali, militer kami akan kami masukkan ke Indonesia dalam rangka mengamankan aset-aset kami dan mengamankan warga kami yang ada di Indonesia. Itu bahasa mereka. Panglima Gatot saat itu mengerti betul maksud bahasa ini apa. Maka beliau melanjutkan, seandainya itu terjadi, maka TNI takkan mampu membendung mereka. Jumlah kita yang aktif hanya 500.000 saja, sementara mereka punya militer jutaan. Persenjataan mereka jangan ditanya, kekuatan ekonomi mereka semua mengakui. Maka Indonesia akan kehilangan kedaulatannya jika kita terpancing oleh, kalau kita terpancing oleh kekacauan yang mereka ciptakan. Maka menjelang 2019 akan ada upaya, lihat saja nanti. Tapi saya sarankan, dengarkan para alim ulama kita, jangan ada yang terpancing. Siap? Jangan ada yang terprovokasi. Siap? Termasuk Sumatera Utara. Jaga selalu kondisivitasnya, tenangkan selalu keadaan. Apapun perkara yang menggemaskan, yang menggerunkan, yang memarahkan kita, tanya ulama kita. Dan ulama tempatan juga jangan berfatwa sembarangan, tanya kepada yang di atas. Bagaimana wahai para alim ulama kami, GNPF ulama, bagaimana? Nanti yang di atas pasti musyawarah. Mereka tanya dengan Habib Rizik Syihab. Bagaimana? Habib Rizik Syihab bersumpah, demi Allah, saya tidak ingin ada satu darah pun dari putra-putra bangsa kita yang menetes ke bumi pertiwi kita yang tercinta hanya karena diadu domba. Jadi tolong kendalikan semua keadaan. Ke depan kondisi kita, ini masalahnya kita berhadapan dengan the new world order. Kalau nggak ada itu, nggak ada makhluk yang namanya NWO, the new world order, aman insya Allah. Tapi karena mereka ada dan mereka memegang semua kekuatan di dunia ini, hanya Allah yang mampu memenangkan kita. Kalau seandainya kita tidak sami'na wa ata'na dengan para alim ulama, kita berakhir, Indonesia tamat. Percayalah. Fase keempat, puncak dari semua kekacauan, kata Rasulullah SAW, seperti naiknya itu seperti ini, terus ya, fitnah, kekacauan dan huru hara, pertumpahan darah, musibah peperangan dan kehancuran ekonomi global, plus dengan bencana-bencana alam yang sebagiannya sengaja diciptakan, yang sebagian yang lain bentuk kemurkaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala terjadi dan menanjak dengan tajam tinggi seperti ini. Begitu mengerikannya. Dan Rasul bersabda, isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan tiba masa nanti, suatu zaman di mana yang hidup pada masa itu, hari-hari yang dia jalani terasa lebih berat daripada hari-hari yang sedang dia jalani terasa lebih berat daripada hari-hari yang telah dilaluinya. Dan hari-hari yang nanti akan disongsongnya lebih berat daripada hari-hari yang sedang dijalani. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian semua Allah wafatkan serentak di muka bumi. Kapan kejadiannya? Saat fase kelima tutup buku. Di sini terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh, seluruh orang Islam satu muka bumi Allah wafatkan. Nah, mulai dari fase keempat kita akan menghadapi hari-hari yang berat. Ustaz, ini kan masa-masa aman, cuma sebentar kok. Ibaratnya diberi nafas sebentar untuk kita menghembuskan nafas yang lega, lalu kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya 7 atau 8, paling lama hanya 9 tahun saja. Masa-masa aman tegaknya khilafah ini enggak lama. Lalu seluruh orang Islam yang ada iman kepada Allah wafat serentak. Nah, menuju ke sini kita akan menghadapi masa-masa terberat di muka bumi ini. Saat itu istiqomahlah. The New World Order melihat tidak ada yang bisa membendung mereka kecuali hanyalah muslim yang kafah, mukmin haqqan, hanya mereka yang tidak bisa dirubah. Bapak tahu tidak, kebangkitan Islam sekarang ini sudah terbaca oleh mereka.
Mari dengarkan hadis riwayat Abu Daud. Islam ini naik, terus naik selama 700 tahun, kata Rasulullah. Kemudian Islam akan turun, terus turun selama 700 tahun. Ibarat bola, kita lemparkan ke atas. Sejauh mana bola itu melambung, melayang ke atas, maka sejauh itu pula dia akan kembali turun. Betul tidak? 700. Ketika dia sampai ke daratan, dia akan melantun, dia akan membal, dia akan membalik. Artinya Islam kembali bangkit, dan tidak ada yang mampu mengatasi kebangkitan Islam saat itu. Lalu Nabi diam. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Islam naik, dan Islam turun, dan Islam mulai naik, tidak ada yang mampu sampai khilafah Islamiyah kembali terwujud. 700, 1400. Sekarang sudah berapa Hijriah? 1440 Hijriah. Artinya Islam sedang masa bergerak naik sekarang. Ciri khasnya apa? Islam makin kencang digencet. Kaum muslimin, para ulama makin kuat dizalimi, tetapi itu ciri khas Islam akan bangkit dan menang. Tolong ingat sejarah baik-baik. Pertolongan Allah selalu di ujung tanduk. Ketika puncak kezaliman sudah dirasakan oleh Nabi dan para sahabatnya, saat itu pertolongan Allah datang. Nabi Muhammad mentok di Mekah, di embargo 3 tahun, banyak yang meninggal dunia. Akhirnya Allah suruh hijrah, maka beliau menjadi pemimpin. 9 tahun kemudian Mekah ditaklukkan. Lalu ketika masa Umar bin Khattab, 2/3 dunia dikuasai oleh Islam sampai ribuan tahun ke depan. Ketika Nabi Musa alaihissalam di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya, tidak tahu lagi mau jalan kemana. Sementara kezaliman selama yang dirasakan di Mesir sangatlah hebat dan berat. Sekarang sudah ada di puncak ketidakberdayaan. Saat itu Allah tolong. Jadi syaratnya kita ditolong oleh Allah saat umat ini hampir tidak berkutik. Padahal kita bangkit terus, kita terus bergerak, kita terus berjuang, kita tidak berpangku tangan, kita tidak pasrah. Silakan sembelih, itu nggak ada cerita tuh. Kamu tampar pipi kananku, ku beri pipi kiriku, itu nggak ada cerita. Coba tampar pipi kananku, gampar juga sampean. Kaum muslimin. Tapi ketika sudah mentok, memang betul-betul udah nggak ketemu lagi jalan, lihat pertolongan Allah. Begitu juga yang terjadi di fase keempat. Illuminati, Freemasonry yang menggerakkan the New World Order paham betul ini. Indonesia ini sangat dikhawatirkan kebangkitannya. Bapak Ibu tahu tidak, Bu? Di Palestina, para ulama dan para syekh-syekh di Palestina mengeluarkan fatwa bahwa masa depan dunia ke depan Indonesia akan punya peranan yang strategis dan besar. Sehingga di acara-acara besar mereka di Palestina, Bu, buka YouTube, di satu tiang bendera mereka letakkan bendera mereka di nomor 2, bendera merah putih nomor atas, di satu tiang yang sama. Allahu Akbar. Bendera merah putih mereka letakkan di atas, bendera Palestina di bawah. Ini menandakan apa? Menunjukkan apa? Keyakinan dan kepercayaan mereka ke depan bahwa Palestina, Timur Tengah dan dunia ke depan menunggu Indonesia. Takbir. Kebangkitan itu mulainya dari sini. Semakin kuat saudara menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, khususnya sholat subuh, semakin kuat saudara merapat dengan barisan para ulama-ulama pejuang yang istiqomah di Indonesia ini, maka semakin kuat kita insya Allah Ta'ala. Yahudi sudah memberikan kepastian kalimat, kalau suatu negeri sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, maka pertanda negeri itu tidak akan pernah bisa kalian taklukkan sampai kapanpun. Tapi kalau sholat Jumatnya sudah sepi, maka itu tandanya negeri itu rapuh, kalian bisa menguasai mereka. Jadi dengan ini nasihat untuk kita semua, khususnya laki-laki, subuh bangkit semua. Dengan subuh ini yang imannya lemah-lemah Allah akan kuatkan insyaallah. Dengan subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Yang punya bibit-bibit sifat munafik, pemalas-pemalas, agak tanggung-tanggung, punya penyakit di hati, Allah bersihkan semua. Karena Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam,
Siapa saja yang bisa menjaga solat 5 waktu berjamaah di masjid, tidak luput dari takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari 40 malam, subuh sampai isya, dia jaga 40 hari, Allah jamin dia akan terbebas dari 2 hal ini selama-lamanya. 1, Allah akan bebaskan dia dari sifat munafik sampai dia mati. Semua penyakit hati, semua pemalas, semua kekotoran jiwa, semua apapun, Allah bebaskan dia. Dan satu lagi, Allah jamin dia bebas dari api neraka selama-lamanya. Ini masjid besar. Rasanya kalau dipenuhkan ini bisa 2.500 ini ya. Bisa 2.500 ini kalau dipenuhkan. Lah kalau sholat subuhnya udah kayak sholat Jumat, insya Allah Ta'ala Medan akan menjadi salah satu di antara titik kebangkitan Islam di Indonesia dan untuk dunia. Takbir! Sholat berjamaah ya, sholat berjamaah. Lalu merapatlah dengan para alim ulama yang istiqomah dalam perjuangan. Bukan para alim ulama yang mendatangi pintu-pintu penguasa. Bukan para alim ulama yang memperebutkan kekuasaan dan jabatan. Bukan para alim ulama yang penjilat. Tapi para alim ulama yang istiqomah mendakwahkan kebenaran. Para alim ulama yang istiqomah membela Islam walaupun menanggung resiko yang berat. Maka istiqomahlah kita bersama mereka. Sekarang mereka sudah terbentuk dalam 2 kubu raksasa. Tidak bisa kita tepis kenyataan ini. Sejak pelecehan Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 51, sampai sekarang umat Islam di Indonesia terbelah menjadi 2 kubu besar. Satu kubu bersama bela Islam, bela Al-Quran, bela ulama. Satu kubu bela penghina Islam, peleceh Al-Quran. Dan di sini ada ulamanya, di sini juga ada ulamanya. Yang akan diikuti yang mana? Ulama yang akan diikuti oleh kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, pada masa-masa fitnah itu nanti, ulama yang akan kalian dengar, ulama yang akan kalian ikuti adalah ulama yang paling dibenci oleh orang kafir dan orang-orang munafik. Di Indonesia orang-orang munafik adalah orang-orang liberal, orang-orang sepilis, kaum munafikin seluruhnya. Orang-orang yang menggaung-gaungkan Islam Nusantara, ini adalah kaum yang terperangkap di dalam perangkap the New World Order. Kaum muslimin yang kami muliakan, bertahanlah, istiqomahlah. Keistiqomahan kita pada akhir zaman ini mengantarkan kita kepada kemenangan. Saya pastikan karena ayatnya jelas, hadisnya jelas, bahwa masa depan adalah untuk Islam. Saya pastikan kemenangan adalah saat ini ya untuk Islam. Kalau sebelumnya enggak, berjuang-berjuang maksimal, gagal lagi. Berjuang-berjuang maksimal, gagal lagi. Ke depan, berjuang maksimal, langsung Allah tolong. Berjuang maksimal, langsung Allah tolong. Insya Allah Ta'ala. Ini ke depan adalah masa kemenangan. Ustaz, berapa persen? 100%. Syaratnya jangan menghalalkan segala macam cara. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Jangan menghalalkan segala macam cara, termasuk Pilpres 2019 besok. Jangan menghalalkan segala macam cara. Dari kita tidak boleh. Kita harus melakukannya dengan tertib, sesuai syariat, adil, beradab, tenang, dan penuh dengan kewibawaan, tapi tetap ketat dalam kedisiplinan, tajam dalam pengawasan, ya, dan maksimal dalam pengorbanan. Nah ini insya Allah Ta'ala Allah akan tolong kita. Dan jangan lepas daripada komando para ulil amri kita di kalangan para ulama-ulama pejuang. Titik. Itu saja kaum muslimin. Jangan bibir ini sibuk membuli-buli pihak yang lain. Saya tidak suka itu. Apalagi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya sedih betul. Ulama kita ini dibuli di mana-mana. Jangan kita termasuk di antaranya. Setuju tidak? Jangan, saudara. Tapi Ustaz, tapi itu buang tapi-tapinya. Itu ulama kita juga. Dia telah punya jasa menjadikan Ahok bisa ditahan, menjadikan Islam akhirnya mendapatkan posisi terhormatnya kembali. Walaupun beliau sekarang ada di posisi mana, itu hak politik beliau. Kita tidak boleh membulinya. Muliakanlah beliau, hormatilah beliau selaku ulama. Bila Allah berkehendak lain, itu urusan Allah dengan beliau.
Allah maha mudah merubah-rubah seseorang. InsyaAllah ta'ala. Saddam Hussein, coba lihat. Saddam Hussein gimana? Akhir hayatnya su'ul khatimah atau husnul khatimah? Tolong jawab Bu, Saddam Hussein kenal tidak? Nan sungwi nyo tabah tu ah. Saddam Hussein kenal ya? Lihat akhir hayat beliau, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Padahal semasa hidupnya jahatnya kepada Islam luar biasa. Tidak sedikit ulama yang didornya, yang dibunuhnya, bahkan keluarganya pun ditembaknya. Tidak sedikit umat Islam yang dipenjarakannya, disiksanya, bahkan banyak yang mati di tangannya. Tapi Masya Allah, siapa yang tahu? Ternyata beliau taubat nasuha. Dan akhirnya beliau terjatuh ke tangan kaum Syiah Muqtada Sadar di Irak. Dan beliau digantung oleh kelompok Syiah Muqtada Sadar ini. Dan beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Meninggal di tiang gantungan. Dia dikuburkan. Baru saja dibongkar kuburannya kemarin. Apa yang dikatakan oleh para alim ulama, matinya Saddam Hussein adalah husnul khatimah insyaallah ta'ala. Ternyata kuburannya dibongkar. Kita tahu, semua tahu kan? Setelah dibongkar bagaimana keadaannya? Masih utuh. Masih utuh. Pertanda beliau benar-benar syahid. Siapa yang bisa menyangka? Jadi benar kata Imam Syafi'i, ketika seseorang masih hidup dan dia melakukan dosa dan kejahatan apapun bentuknya, jangan langsung kamu katakan, pajak aku ahli neraka kok. Jangan langsung katakan, kamu, dia pasti di neraka. Ente siapa? Berani-beraninya mengeluarkan fatwa orang ini di neraka padahal dia masih hidup. Bisa jadi dia taubat nasuha. Mungkin kamu yang bicara bahwa si fulan masuk neraka, fulan masuk neraka, kamu yang su'ul khatimah. Ya kan? Hati-hati. Bukankah pernah Rasulullah dalam hadis yang sahih menyampaikan, ada orang yang didatangi oleh seorang pendosa. Wahai buya, wahai kiai, wahai ustadz, saya mau tobat. Selama ini dosa saya bla 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 bla. Terus dosa saya bla 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 bla. Terus saya juga do buat bla 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 bla. Apa kata orang soleh ini? Orang macam kamu keterlaluan dalam berbuat dosa, Allah takkan terima tobat kamu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Marah Allah di langit. Lalu Allah berfirman, "Man ta'alla alayya anni la aghfiru li fulan." Siapa itu orang yang songong dan kurang ajar kepada saya, berani mengatakan saya tidak akan ampuni orang yang ingin tobat, berani mengatakan saya tidak akan putihkan dosa orang yang ingin rujuk kepada saya. Siapa yang kurang ajar itu? Inni aghfiru li fulan, saya ampuni dosa fulan yang ingin kembali kepada saya. Wa ahbatu amalaka, adapun kamu yang berani songong, berani mengatakan Allah takkan terima taubat kamu, Allah akan masukkan kamu ke neraka, saya batalkan semua amal kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah Allah. Jadi kita juga jangan macam itu. Melihat apa yang terjadi dengan TGB langsung membuli-buli TGB, ini enggak sopan. Tahan lidahnya, istighfar yang sudah-sudah. Melihat yang terjadi dengan Ali Mukhtar Ngabalin, langsung wah itu munafik itu. Jangan tahanlah lidah. Apa salahnya nahan lidah? Betul tidak? Serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin semuanya berjalan dalam keadaan smooth, tenang, cool, mematikan. Iya, begitu kaum muslimin. Biarkan the New World Order bingung. Ini umat Islam gimana sih? Kok nggak terpancing? Ini umat Islam gimana sih? Kok nggak terprovokasi? Ini umat Islam gimana sih? Ternyata umat Islamnya udah cerdas dalam berselancar di dunia politik. Sebelumnya kita tinggalkan medan kita itu. Medan yang besar, bukan medan ini loh ya. Maksudnya medan dakwah kita yang terbesar adalah medan politik. Selama ini kita meninggalkannya. Bahkan banyak yang golput. Ke depan gak ada cerita. Ke depan seluruh kita punya suara, seluruh kita punya perjuangan, seluruh kita punya andil, seluruh kita punya pengorbanan, dan seluruh kita adalah mujahid akhir zaman. Setuju? Masya Allah. Takbir. Takbir.
Saudaraku, kita tidak akan mampu menghancurkan mereka. Tidak akan mampu. Percayalah. Yang bisa menghancurkan mereka hanyalah Rabbul Alamin. Bagi kita, cukup kita kayak Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nabi Muhammad, komandan tertinggi. Kalau sekarang komandan tertinggi kita adalah para ulama-ulama yang perjuangan istiqomah yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Oke? Kemudian kita ibaratnya sahabat-sahabat Nabi. Tidak ada sedikit pun keinginan para sahabat dan juga dalam fikiran Nabi Muhammad tidak pernah terpikir sedikit pun untuk bisa menumbangkan Jazirah Arabiah, untuk bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Nggak terpikir sedikit pun. Begitu juga mustahil kita secara akal sehat ini bisa melawan the new world order. Mustahil, Pak. Mustahil. Tapi jika kita berjalan seperti berjalannya Rasul dan para sahabat, insyaallah ta'ala, ala inna nasra biyadillah, ketahuilah kemenangan itu bukan di tangan kamu, bukan di pinternya kamu, bukan di banyaknya jumlah kamu, bukan di hebatnya militer kamu, bukan penguasaan kamu terhadap IT dan sebagainya. Innaman nasru min indillah, kemenangan itu adanya di tangan Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Sangat banyak dalam sejarah selalu terulang, kelompok yang kecil dan sedikit mengalahkan kelompok yang besar. Kelompok yang kecil mampu menumbangkan kelompok yang besar. Jalut berhadapan dengan Talut. Tahu besarnya Talut? Tahu? Sebesar apa? Kekuatan bala tentara Talut tahu? Pasukan yang tidak pernah kalah. Tubuh mereka saja setinggi-tinggi tiang masjid ini. Mereka gagah-gagah dan perkasa, teruji dalam setiap pertempuran, ditakuti oleh lawan dimanapun saja. Berhadapan dengan pasukan Jalut yang tidak terlatih perang. Kayak kita-kita nih, mana terlatih perang, tapi terpaksa harus perang. Dan ada seorang remaja belia namanya Daud alaihissalam. Dalam sejarah terbukti malah si Talut yang raksasa ditumbangkan oleh sang remaja belia yang bernama Daud alaihissalam, dan bala tentara Talut yang perkasa-perkasa bertumbangan, ribuan jumlah mereka, kocar kacir dan banyak yang mati di tangan bala tentaranya Jalut. Allahu Akbar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Selalu terjadi dalam sejarah. Hitunglah, kata Allah, bacalah sejarah. Selalu jumlah yang besar, jumlah yang banyak akan dikalahkan oleh jumlah yang sedikit dan kecil, karena jumlah yang kecil dan sedikit itu militan. Dalam bahasa Al-Quran sabar. Sabar, bahasa sekarangnya militan. Nggak pantang nyerah, nggak mudah mundur, dan istiqomah, terus maju. Mereka akrab dengan Allah dalam sujud, dalam doa. Mereka infakkan harta mereka walaupun mereka dalam keadaan sempit. Mereka tetap berjuang bersama-sama dengan para nabinya, atau kita-kita dengan para ulama kita. Allah yang turunkan pertolongan, Pak. Siapa yang menyangka kalau kayak pemilihan gubernur di DKI Jakarta kemarin ini, masuk akal nggak itu? Raksasa besar tumbang oleh pasukan lebah kecil yang dipimpin oleh para alim ulama. Masya Allah. Innaman nasru min indillah. Kemenangan itu hanyalah di tangan Allah. Jangan berpikir tumbangkan mereka. Mustahil, Pak. Yang ada adalah kita yang dihabisinya. Tapi adalah maksimalkan perjuangan kita dan maksimalkan tawakal kita, rapatkan barisan antar satu dengan yang lain, akrablah dengan para alim ulama, sami'na wa ata'na lah dengan para alim ulama. Lihat hasilnya nanti insyaallah taala. Kecewa mereka, patah hati, putus semangat mereka menghadapi militan-militan muslim di Indonesia ini, dan mereka yang disebut dengan militan itu adalah kita insyaallah taala. Jadi jangan minder lagi ke depan. La tahinu fi ibtigha'il qaum. Kamu jangan merasa minder, kata Allah, dalam menghadapi musuh.
dalam melawan musuh, mengalahkan musuh jangan minder. Alah, kayaknya kecil kemungkinan kita di Indonesia. Orang-orang IT terhebat di Indonesia udah di tangan mereka. TNI udah di tangan mereka, Polri udah di tangan mereka, media semuanya udah di tangan mereka. Kemudian hanya segelintir kecil yang masih mau bersama kita. Nah ini yang kayak gini nggak usah aja ikut dalam perjuangan. Ini buat susah yang lain aja nih. No, pulang ke sana, urus ke jamban no. Urus kencingnya yang belum lurus tuh, orang kayak gitu. Karena para pemenang itu ciri khasnya adalah menang bukan urusan kami. Dan kami berjuang bukan cari kemenangan. Kami berjuang melaksanakan kewajiban. Kami wajib berjuang. Kami wajib tampil. Kami wajib berkorban. Kami wajib terus melaju bersama para alim ulama. Masalah hasil kami serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh, Pak. Kalau berjuang itu semangat menangnya terlalu besar, nggak menang kecewa. Jadi jangan sampai berjuang itu targetnya menang, tapi berjuang targetnya menunaikan kewajiban. Ambo lain Ustaz, kalau mau menunggu Imam Mahdi keluar saja nanti. Kalaulah keluar Imam Mahdi baru saya gabung dengan Imam Mahdi. Dan cikui ke Paluang lo. Tahu dan cikui ke Paluang? Gua getok juga batok lo. Nunggu Imam Mahdi keluar. Jadi kalau Imam Mahdi belum keluar gimana sampean? Ya memang galih selu. Saya sibukkan diri saya bisnis, saya urus keluarga saya. Kalau begitu ndak orang opo-opo Thomas. Silakan sampean sunat balik itu barang. Jadilah laki-laki solehah. Ini ya Allah ya Rabb. Ini orang-orang kayak gini nih minta maaf nih, selalu ada itu dalam sejarah itu. Kalau ada yang maju-maju berjuang, lihat saja nanti itu, kanainya begitu. Bukannya dia yang terus saya ikut dukung, saya ikut bantu, ini harta saya, apa yang perlu saya bantu, bukan gitu. Lihat ada kanainya nanti itu. Rupanya iya, kena tuh, lihat tuh. Dalam Al-Quran Allah ceritakan tipe orang kayak gini, fi qulubihim marad. Dalam hati mereka, orang-orang kayak gini dalam hati mereka itu ada penyakit. Dan lihat saja kesetiaan mereka dengan sholat 5 waktu itu nampak itu. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, the New World Order sekarang ini memainkan peranan busuk dan busyra untuk kita semua ibu bapak. Apapun makar the New World Order, mereka sudah hampir sakaratul maut. Padahal semuanya udah di tangan mereka. Persis kayak Fir'aun tadi, ibu bapak. Fir'aun dan bala tentara memacu kudanya, senjata-senjata sudah dihunus, tombak-tombak sudah disiapkan, panah pun siap untuk membantai. Sementara Musa dan Bani Israel sudah tidak berdaya di depan sana. Fir'aun dengan segala kejumawaannya, Fir'aun dengan segala kekuatannya lari mengejar Musa yang sudah tidak berdaya, tidak mampu lagi bergerak. Justru Allah balikan keadaan, Fir'aun hancur dengan seluruh tentaranya dan Musa yang menjadi penguasa bumi setelah itu. Betul? Kejadian sama akan terulang. Ini para penguasa-penguasa di muka bumi sibuk mengatakan persis kayak dikatakan oleh Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardil fasad. Hai kalian semua, biarkan saya habisi Musa. Saya ingin bantai Musa dan orang-orang bersamanya. Saya lihat Musa itu ingin merubah ideologi kalian. Musa itu ingin membuat teror dan kerusakan di muka bumi. Yang ngomong kayak gini siapa? Fir'aun atau Musa? Fir'aun. Sekarang yang teroris menurut Fir'aun siapa? Jawab. Yang teroris menurut Fir'aun siapa? Musa. Karena tadi kata Fir'aun, aku khawatir Musa itu akan merubah ideologi negara kalian. Atau Musa akan membuat teror dan kerusakan di muka bumi. Yang ngomong begitu siapa? Fir'aun. Yang ngomong gitu siapa? Fir'aun. Yang dituduh teroris siapa? Musa. Yang membantai rakyat Bani Israel siapa? Fir'aun.
Yang nangkapin para ahli-ahli dakwah bersama Nabi Musa siapa? Yang menyiksa kesana kemari siapa? Dan yang dituduh penjahat siapa? Maka kalau hari ini ada penguasa yang kerjaannya kayak Fir'aun, maka itulah Fir'aun abad ini. Ulama dituduh teroris, ulama dituduh penjahat, ulama dituduh akan merubah ideologi negara, ulama dituduh membuat kerusakan di mana-mana dan segala macamnya. Persis bahasanya bahasa Fir'aun, cuman tongkrongan orangnya aja yang beda. Kalau yang ini hidungnya pesek, kalau Fir'aun hidungnya mancung. Innalillahi wa inna ilaihi. Akhirnya Allah hancurkan Fir'aun apa tidak? Allah menangkan Musa apa tidak? Kejadian sama akan terulang insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, kebenaran hanyalah milik Allah. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakan, ketika kebenaran datang, kebatilan dalam bentuk the new world akan sirna insyaallah. Ketika matahari terbit, kegelapan pasti akan hilang. Gak akan mampu kegelapan terus bertahan. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Sama-sama. Qul. Sama-sama penuh energi lah. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakan, kalau kebenaran sudah datang, maka kebatilan akan hilang. Takbir. Matahari terbit, kegelapan pasti sirna. Tidak akan ada yang mampu mengalahkan cahaya. Tinggal kerjaan kita sekarang, bawa tuh cahaya dengan sabar, dengan istiqomah. Insya Allah cahaya akan menyingkirkan kegelapan yang ada. Takbir. Demikian dari saya, mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Sesungguhnya kita bersama dalam perjuangan ini atau tidak, Islam tetap akan menang. Tapi rugilah kalau kita tidak membersamai kemenangan Islam yang kali ini. Seharusnya kita ada di puncak daripada keseriusan dan puncak kebersamaan dalam perjuangan bersama para alim ulama kita. Wallahu waliyut taufiq wal ma'unah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.